Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Nur Arifin dengan NIM 20303040 semester 4, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen perpustakaan merupakan pengelolaan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan yang berhubungan dengan perpustakaan. Nah, fungsi dari manajemen perpustakaan berfungsi untuk mengelola mengelola mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan yang memiliki tujuan untuk kepentingan perpustakaan. Selanjutnya, jika saya diposisikan sebagai kepala perpustakaan, saya akan memiliki perencanaan, penganggaran, pengorganisasian serta pengawasan kepada perpustakaan yang akan saya kelola. Nah, di sini perpustakaan yang saya ambil perpustakaan khusus, yakninya perpustakaan anak. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan, terlebih dahulu saya harus memiliki tujuan untuk melaksanakan atau menjalankan perpustakaan anak yang saya ambil, dengan cara menyusun visi dan misi dari perpustakaan anak tersebut. Nah, alasan saya merencanakan atau merancang perpustakaan khusus, terutama perpustakaan anak, karena jarang sekali perpustakaan anak, terutama di Sumatera Barat, melaksanakan atau mengoperasikan perpustakaan yang khusus untuk anak-anak. Nah, dengan adanya perpustakaan ini, saya berharap sekali literasi hendaknya diperkenalkan kepada anak sejak usia dini. Selanjutnya, bagaimana cara melaksanakannya? Cara yang melaksanakannya, yang pertama, menggunakan program-program yang terkhusus untuk anak, mulai dari unsur-unsur layanan perpustakaan anak seperti fasilitas untuk anak-anak, pengadaan koleksi yang berdasarkan usia anak, terus selanjutnya ada permainan edukatif dan program-program lainnya yang mendukung anak untuk dapat berdedikasi tinggi terhadap buku, sehingga anak-anak tersebut sering atau nyaman berada di perpustakaan tersebut. Nah, selanjutnya siapa yang melaksanakannya? Tentu pustakawan yang ahli, terutama khusus di bidang keahlian anak-anak, seperti pustakawan ini tahu tentang psikologis anak, terus apa saja kebutuhan anak-anak dan segala macam. Jadi pustakawan dituntut untuk selalu berinovasi atau kreatif dalam memaparkan atau mengenalkan kepada anak-anak buku, agar anak-anak tertarik sejak dini, sudah diajarkan literasi sejak dini. Selanjutnya, jika saya diposisikan sebagai seorang pustakawan, anggaran yang akan saya perkirakan untuk setahun itu sekitar saya anggarkan itu 50 jutaan. Mulai dari di situ ada pengadaan koleksinya, terus fasilitas untuk
fasilitas atau perabotan yang aman untuk anak-anak. Lalu untuk di situ juga sudah ada honor pustakawan dan segala macam yang mendukung program-program literasi yang ditanamkan sejak dini. Selanjutnya analisis SWOT. Selanjutnya analisis SWOT. S yang mana itu strength atau kekuatan dari perpustakaan. Ini yang pertama, lokasinya yang strategis, mudah untuk dikunjungi oleh anak-anak. Dan yang kedua, didukung oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, didukung juga oleh sekolah. Untuk weakness atau kelemahannya, kurangnya tenaga pustakawan terutama di bidang anak-anak. Minimnya bahan koleksi untuk anak-anak, lalu minimnya permainan edukatif sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, untuk opportunity atau peluangnya, kita dapat adanya tenaga kerja pustakawan terutama di bidang anak-anak sangat dibutuhkan. Adanya peluang bekerja sama dengan sekolah dan pemerintahan daerah dalam mengadakan bahan koleksi. Untuk threat atau ancamannya, tentu anggaran yang kurang untuk memenuhi perpustakaan anak tersebut. Bentuk organisasi yang saya butuhkan yakninya organisasi line atau line organization, yang mana anggota sedikit dengan hubungan kekerabatan yang dekat. Nah, untuk struktur organisasinya, yang paling atas itu ada kepala perpustakaan. Selanjutnya di bawahnya ada pustakawan di bidang layanan seperti layanan sirkulasi, layanan referensi dan segala macam. Selanjutnya ada psikolog anak, dan selanjutnya ada pustakawan IT. Untuk pengawasan sendiri, di sini saya akan memerintahkan membuat setiap laporan apa saja program ini akan dilaporkan, baik itu sebelum dilaksanakannya program maupun sesudah terlaksananya program. Mungkin sekian penjelasan atau pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.